Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Zulpadlik, kelas Sosiologi A, semester 4 dengan NIM 1188030008. Kan dibuat video ini untuk tugas UAS Sosiologi Budaya. Untuk pertanyaan yang pertama, pengertian sosiologi. Sosiologi adalah secara etimologi, sosiologi berasal dari kata sosios yang berarti kawan, dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti ilmu. Jadi bisa didefinisikan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai kehidupan sosial masyarakat seperti interaksi, pola perilaku, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Lalu yang kedua mengenai budaya. Budaya secara etimologi secara kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya mengenai budi dan akal manusia. Jadi bisa dijelaskan bahwa budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu budaya. Lalu yang selanjutnya itu sosiologi budaya. Sosiologi budaya adalah ilmu atau subdisiplin sosiologi yang memfokuskan kajiannya mengenai budaya. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai ideologi liberalisme. Liberalisme adalah sebuah paham yang menghendaki kebebasan, kemerdekaan atau hak setiap individu. Nah, di dalam paham liberalisme tidak adanya pembatasan baik dari segi dari pemerintah ataupun agama. Jadi paham liberalisme ini mencita-citakan masyarakat yang bebas, entah itu berpikir bebas, akan melakukan kegiatan yang bebas. Nah, seperti itu. Tidak ada batasan pemerintah dan agama. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme ini muncul awalnya itu dari liberalisme. Kapitalisme ini merupakan paham yang memberikan hak sepenuhnya kepada individu atau kepada kapital untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga itu sosialisme. Sosialisme adalah paham yang menghendaki paham yang dimana tidak ada kepemilikan pribadi seperti harta, industri, benda dan sebagainya. Nah, di dalam paham sosialisme ini semua itu dikelola oleh negara, dan negara menjadi faktor determinan untuk menentukan misalkan sistem ekonomi, pengalokasian kepada masyarakatnya. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi dalam paham sosialisme. Yang keempat, Marxisme. Marxisme ini sebuah paham atau sistem pemikiran yang digagas oleh Karl Marx, di mana Marxisme ini merupakan pemikiran karena tidak adanya penindasan terhadap kapital kepada masyarakat lemah. Nah, Marxisme ini sebagai kritik terhadap kapitalisme, seperti itu. Nah, Marxisme ini yang sistem pemikiran Karl Marx ini atau Marxisme ini menuntut untuk adanya pergantian paham kapitalisme menjadi paham komunisme, seperti itu. Lalu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah paham yang merujuk pada penekanan kecintaan terhadap tanah air atau negara atau bangsa. Jadi di dalam paham nasionalisme menuntut individu atau menuntut penganutnya untuk mewujudkan kesetiaan terhadap negara, seperti menjaga kedaulatan negara, pokoknya paham yang
menuntut penganutnya untuk cinta terhadap negara, misalkan tadi menjaga kedaulatan negara. Lalu yang selanjutnya feminisme. Feminisme ini adalah paham yang menuntut hak atau kesetaraan perempuan agar sama dengan laki-laki. Jadi poin intinya pada feminisme ini penuntutan kesetaraan hak antara kaum perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Yang ketiga, pengendalian sosial preventif. Pengendalian sosial preventif, yaitu preventif itu langkah pencegahan, sebuah upaya untuk mencegah agar tidak adanya hal yang menyimpang. Seperti misalkan seorang misalkan ibu mencegah anaknya untuk tidak main jauh dari lingkungan rumahnya karena takutnya pergaulannya itu berbeda dengan orang lain, dan kalau kan di rumah itu bisa dilihat. Nah, itu langkah preventif sebagai pengendalian sosial. Yang kedua itu represif. Pengendalian sosial bisa berupa penekanan, pengekangan, bahkan penindasan. Contoh misalkan contoh tadi seorang ibu yang menghukum, sanksi anaknya jika melakukan penyimpangan. Misalkan penyimpangannya itu main jauh, dan ibu itu memberi langkah represif seperti misalkan menghukum anaknya untuk tidak keluar selama 1 hari, seperti itu. Lalu yang kedua, persuasif. Persuasif itu merupakan langkah yang dilakukan dengan cara pembujukan halus. Di langkah pembujukan, misalkan seorang anak yang marah ingin main bersama temannya, main jauh lalu marah. Nah, lalu ibu ini memberi pujukan halus seperti menggambarkan bila main jauh itu seperti apa dengan kata-kata halus agar anak itu paham, seperti itu. Lalu yang keempat, sebutkan 7 silsilah keturunan Sunda. Yang pertama misalkan bapak, yang kedua nini, yang ketiga uyut, yang keempat bao, yang kelima janggawaeng, yang keenam udeg-udeg, yang ketujuh kakai ciwur, yang kedelapan itu karuhun. Lalu nomor 5, sebutkan 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi, misalkan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Lalu yang kedua sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan misalkan pengetahuan dalam hal bercocok tanam yang dimiliki oleh para petani, cocok tanam misalkan. Yang ketiga itu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu misalkan sistem yang diterapkan di masyarakat, misalkan adanya pembuatan organisasi sosial, misalkan Karang Taruna yang yang pemuda untuk membantu pejabat setempat dalam melakukan program misalkan. Yang keempat itu misalkan religi itu sistem religi itu atau sistem keyakinan, misalkan agama Islam, jadi kepercayaan yang dianut masyarakat, misalkan agama Islam sebagainya. 4. Yang kelima kesenian. Misalkan kesenian itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Misalkan kesenian Sunda itu angklung, misalkan angklung mempunyai ciri khas yang mempunyai suara yang khas, misalkan itu kesenian. Lalu sistem peralatan hidup, seperti misalkan pada masyarakat petani, masyarakat di gunung misalkan, itu dominan petani. Sistem peralatan hidupnya cangkul, bedog misalkan, pemajak sawah atau kerbau misalkan.
sebagai itu tadi: bahasa, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem keyakinan, sistem peralatan hidup, sistem kemasyarakatan, dan kesenian. 7. Selanjutnya itu 6. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Jelas, hubungan pendidikan dan kebudayaan itu sangat erat. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mentransferkan kebudayaan, dan kebudayaan semakin maju bisa lewat pendidikan. Misalkan pendidikan, misalkan adanya teknologi komputer dalam pendidikan itu bisa sebagai upaya untuk meningkatkan kebudayaan di masyarakat agar tidak terjadi cultural lag. Misalkan ada pendidikan membuat Microsoft Word, misalkan ada les, pembuatan les untuk paham Microsoft Word, misalkan seperti itu. Karena kebudayaan itu bisa maju bisa lewat pendidikan, seperti itu. Nomor 7, pengertian anomi. Anomi adalah keadaan masyarakat, sebuah keadaan masyarakat yang tidak memiliki arah, atau keadaan di masyarakat di mana masyarakat kehilangan pegangan norma aturan. Dan anomi ini terjadi karena salah satu cirinya adanya pertentangan nilai dan norma. Misalkan di masyarakat anom ini secara dominasi terjadi di masyarakat modern. Misalkan contohnya itu banyak wanita yang memakai pakaian serba feminim, misalkan pakaian terbuka auratnya. Nah, secara nilai itu tidak baik, bisa menimbulkan permasalahan atau konflik sosial, misalkan pelecehan seksual, misalkan. Dan padahal norma di masyarakat itu tidak menyetujui atau tidak menyepakati masyarakat atau wanita untuk berpakaian terbuka auratnya. Nah, itu misalkan kondisi di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Yang kedua, cultural lag. Cultural lag itu seperti tadi, ada kondisi di mana perubahan sosial terjadi secara lambat atau pertumbuhan kebudayaan terjadi secara lambat. Contoh misalkan tadi, teknologi misalkan sekarang sudah maju, sudah ada, tapi masyarakat belum sepenuhnya memiliki teknologi, dan yang punya teknologi pun misalkan HP, tidak orang yang sudah memiliki HP pun kadang bingung menggunakannya itu bagaimana. Masih banyak yang monoton dalam melakukan HP. Nah, itu keadaan dimana cultural lag contohnya. Lalu civilization dalam bahasa Indonesia itu artinya peradaban. Peradaban adalah proses yang berkembang menuju adab, masyarakat beradab. Peradaban ini merupakan pendapat mengenai perkembangan kebudayaan yang lebih maju. Misalkan masyarakat menjadi adanya sopan santun, halus, misalkan norma sosial banyak ditaati. Nah, itu semakin baik masyarakat, berarti peradabannya itu semakin memuncak, semakin tinggi. Contoh misalkan adanya seperti itu. Misalkan gini, peradaban semakin maju itu salah satunya contoh itu peradaban ini berhubungan dengan kebudayaan. Misalkan kebudayaan dari dulu, misalkan dalam bercocok tanam itu memakai kerbau, tapi sekarang memakai teknologi seperti mesin untuk membajak. Nah, itu merupakan salah satu contoh
semakin majunya peradaban. Peradaban ini poinnya, peradaban itu mengenai berkaitan erat dengan perkembangan kebudayaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu kultural. Kultural itu kebudayaan. Kultural itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Contoh misalkan setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Nah, setiap tahun itu dilakukan seremonial peringatan hari 17 Agustus misalkan dengan adanya lomba-lomba dan sebagainya. Itu merupakan kultural. Kultural itu segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Seperti itu. Lalu ada nilai dan norma. Nilai itu yang berhubungan dengan baik dan buruk. Itu nilai. Misalkan tolong menolong itu baik. Memberi sedekah itu baik. Nah, itu bernilai baik. Lalu norma itu aturan yang ada di masyarakat. Itu aturan. Norma itu aturan. Norma itu misalkan contoh dari norma itu tidak boleh mengambil barang tetangga misalkan. Nah, itu adalah norma. Norma itu aturan yang disepakati oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh tadi misalkan dilarang mengambil atau mencuri barang milik tetangga, misalkan seperti itu. Yang ke-8 hafalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafalan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailita lita'arafu. Inna khalaqnakum min Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailita lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, sungguh kami telah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah yang maha teliti. Sungguh Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Lalu yang kedua, surat Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Di dalam kenapa surat Al-Kafirun ini berhubungan dengan sosiologi budaya? Karena sosiologi budaya itu membahas salah satunya kebudayaan, dan di dalam kebudayaan itu ada 7 unsur kebudayaan, yaitu salah satunya itu sistem religi dan
di ayat tersebut mengenai sistem religi atau sistem keyakinan. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, seperti itu. Sekian video kali ini. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.